Oke, tadi layarnya mati ya, jadinya otomatis videonya putus, videonya berakhir. Tadi lupa tadi nggak nganu apa namanya, nggak geser-geser kamera, harusnya digeser-geser biar nggak mati. Oke, coba ya, mana tadi tuh skill. Nah ini dia, wadah dimana skill ataupun potensi kita. Nah ini ataupun juga salah, bukan salah sih, kurang benar ya, karena yang di organisasi itu kita mendapat skill dan potensi gitu loh, dimana skill dan ya kan, jadi dapat dua-duanya. Kalau atau itu cuma dapat satu aja yang kita bahas. Skill dan potensi kita akan terasah. Selain itu, ketika kita memutuskan mengikuti suatu organisasi, manfaat yang akan kita dapatkan begitu banyak. Mulai dari berkembangnya potensi diri, pandai memanajemen waktu, memiliki jiwa kepemimpinan, dapat bersosialisasi dengan banyak orang dengan kurang N, terlatih mentalnya, memiliki banyak relasi, dan berujung pada pengalaman luar biasa yang masih banyak lagi. Nah ini dia, lebih bagus lagi, dan masih banyak lagi yang berujung pada pengalaman luar biasa. Nah, paragraf selanjutnya, berkembangnya potensi diri yang kita miliki adalah salah satu manfaat yang akan kita peroleh jika mengikuti kegiatan organisasi. Ya. Kita tidak mengikuti organisasi, tapi kita mengikuti kegiatannya, kegiatan organisasi atau aktivitas. Ya, paling cocok aktivitas. Kita mengikuti aktivitas organisasi atau kegiatan organisasi. Secara umum potensi diri ialah keahlian ataupun kekuatan. Ini juga bukan atau ya, dan ini yang lebih baik ini. Ialah keahlian dan secara umum potensi diri ialah keahlian dan kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud atau yang sudah wujud. Baik ya, yang lebih bagus lagi, baik yang tidak terwujud, baik yang tidak ataupun yang berwujud, baik yang tidak berwujud ataupun aku ulangi lagi ya, yang sebentar aku pahami dulu kalimatnya. Oke, ini udah benar ya, pakai belum tapi bukan tidak, karena potensi ialah keahlian ataupun keahlian dan kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud, baik yang belum atau sudah terwujud. Nah, terwujudnya cuma satu aja, biar nggak redundant bahasa Inggrisnya ya, biar nggak boros. Baik yang belum ataupun, atau bisa pakai baik yang belum maupun yang sudah terwujud. Nah, titik. Akan tetapi belum seluruhnya nampak. Oke, sorry, ini bukan titik, tapi koma ya, benar. Akan tetapi belum seluruhnya nampak ataupun dipergunakan secara optimal oleh seseorang. Ini digunakan secara optimal oleh kita. Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali lagi, yang lama-kelamaan menjadi jati diri kita. Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali agar menjadi jati diri kita di kemudian hari, atau yang kita kembangkan dan kita gali lagi yang bisa menjadikan sebentar, sorry, coba aku ini lagi, telah lagi ya. Potensi itulah adalah harus kembangkan dan kita gali lagi, yang lama-kelamaan menjadi jati diri. Potensi itulah yang harus kita kembangkan, dan gali. Kitanya satu aja, ini redundant lagi. Yang kita kembangkan dan gali agar bisa menjadi jati diri kita, yang bagusnya gini, potensi itulah yang harus kita kembangkan, dan gali. Oke, sebentar ya, sorry, ini coba aku telah lagi. Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali lagi, yang lama-kelamaan menjadi Oke, potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali lagi, karena itu akan menjadi jati diri kita. Nah, kayak gitu.
Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali. Yang harus kita kembangkan dan gali lagi. Oke, sebentar ya. Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali lagi. Potensi itulah yang harus kita kembangkan dan kita gali lagi. Oke, karena akan menjadi jati diri kita. Itu bagusnya sih gitu. Goalnya akan menjadi jati diri kita. Seperti itu. Nah, di dalam diri kita terdapat banyak sekali potensi. Tanpa kita sadari kita belum bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Titik. Nah, lewat organisasi. Lewatnya ini kurang formal. Diganti dengan melalui. Melalui organisasi, potensi diri itu bisa kita temukan. Berkaca dari pengalaman saya pribadi, bagusnya saya pribadi. Kalau sendiri kurang formal. Pengalaman saya pribadi, berkaca dari pengalaman saya pribadi ketika mengikuti organisasi langsung aja kasih keterangan tempat. Berkaca dari pengalaman saya sendiri ketika mengikuti organisasi di bangku SMA, skill dan potensi dalam diri saya mulai terasah. Titik. Di sini saya mencobanya dihilangin. Mencoba itu seolah-olah kita nggak niat ikutnya, ya, hanya coba-coba kayak gitu. Di sini saya mengikuti kegiatan OSIS dan di pengurusan saya menjadi sekretaris umum. Oke, langsung aja. Di sini saya diamanahkan menjadi sekretaris umum melalui kegiatan OSIS dengan tidak mengesampingkan prestasi, karena saya selalu masuk dalam 5 besar peringkat kelas. Oke. Ketika duduk di bangku kuliah, saya juga mengikuti beberapa organisasi. Titik. Saya rasa dengan mengikuti kegiatan ini, skill dan potensi saya bisa terasah. Dan hasilnya, dan hasilnya suatu waktu saya delegasikan untuk menjadi Oke, tadi udah ini ya, aku saranin kayak gitu ya. Sekarang kita ke kalimat dan hasilnya. Ntar ini kurang enak dan hasilnya nih. Mengasah skill dan potensi saya. Sehingga dampak dari mengikuti organisasi itu, jadinya bisa pakai kata-kata sehingga. Sehingga saya sering dijadikan delegasi untuk mewakili organisasi yang saya ikuti untuk mengikuti lomba di level atau ajang nasional. Nah, kalau lombanya ini tentang tulis-menulis, itu ditulis saja kayak gini. Untuk mengikuti lomba LKTI katakanlah di ajang nasional. Kalau nggak ada hubungannya dengan tulis-menulis, nggak perlu ditulis. Ini aja udah cukup. Nah, kenapa saya sarankan untuk menulis? Karena kita sedang mengikuti lomba membuat IC ya, untuk keperluan data print, beasiswa data print. Jadi sangat ada hubungannya kayak gitu. Di ajang nasional, titik. Sungguh kebanggaan yang sangat luar biasa karena bermanfaat bagi masyarakat atau banyak orang. Titik. Dan lagi-lagi tidak mengesebutkan kuliah. Oke. Ini dan lagi-lagi tiba-tiba ada dan nih. Habis titik dan lagi-lagi tidak mengesebutkan kuliah karena saya pun merasa menerima. Oke. Banyak orang. Lalu kan tadi yang tidak mengesampingkan prestasi itu di SMA ya, sekarang di bangku kuliah nih. Nah, ini setelah bermanfaat bagi banyak orang, titik, terus bisa disambung dengan kata-kata seperti ini. Seperti halnya di bangku
SMA, ketika kuliah saya tidak mengesampingkan ketika duduk di bangku kuliah saya tidak mengesampingkan prestasi akademik. Nah, kayak gitu. Karena selain aktif di kegiatan organisasi, saya juga menjadi penerima beasiswa bidik misi dari pemerintah yang mengharuskan saya mendapatkan IP di atas IPK. Ini yang benar nih ya. IP itu 1 semester aja. Kalau IPK itu total dari IP. Mendapatkan IPK di atas 3,0 setiap semesternya. Kayak gitu. Ini kan mengharuskan. Terus dampaknya apa? Apakah memang dapat IPK segitu? Nah, kamu tulis di sini. Hal itu terbukti. Sampai sekarang IPK saya sekian. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ke paragraf selanjutnya. Jika potensi yang kita miliki hanya dibiarkan terpendam begitu saja, tanpa koma. Begitu saja tanpa mengeksplor. Explore ini bahasa Inggris. Terus X, terus PLORE, ada E-nya ya. Mengeksplor, berarti tanda miring. Tanpa mengeksplor diri, maka sejauh mata memandang, ya hanya itu saja yang kita lakukan. Hidup ini hanya sekali. Jadilah orang yang berguna untuk sekitar dan menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan waktu yang telah Tuhan berikan untuk mencari ilmu dimanapun tanpa spasi. Dimanapun dan kapanpun juga tanpa spasi. Kapanpun langsung ya. Kapanpun kita berada. Berjalanlah di lautan pengalaman yang membuatmu semakin yakin akan dirimu sendiri untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, kata-kata berjalanlah itu kata-kata perintah. Itu kata perintah. Jadi di akhir kalimat itu harus dikasih tanda seru. Berjalanlah di lautan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke. Nah, kalau bisa jangan berjalanlah. Kalau berjalanlah itu kan sama kayak tadi ya logikanya ya. Kita nyuruh orang nih, kita nggak terlibat tapi kita nyuruh orang. Gimana biar kita terlibat di situ? Maka kita pakai kami, ya kan? Kata-kata kami. Jadi di sini kita bisa bilang, mari kita berjalan di lautan pengalaman yang membuat kita semakin yakin akan diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ini penutupannya masih ada yang kurang ini menurutku. Nah, terus bisa ditutup dengan kata-kata yang kata-kata yang seperti kata-kata mutiara gitu loh. Kalau ini kan enggak nih, ini masih ajakan nih. Mari kita berjalan di lautan pengalaman. Nah, itu kan ajakan. Nah, kalau terakhir ini kata-kata mutiara kalau bisa. Saya biasanya gitu, di akhir-akhir kalimat saya kasih kata-kata mutiara, entah itu kata-kata mutiara dari bahasa Indonesia maupun dari referensi agama ya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Mari kita sebentar. Untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, semoga atau doa ya. Semoga kita menjadi orang yang semoga kita menjadi orang yang apa ya? Sebentar, aku juga agak bingung nih. Kalau langsung seperti ini. Mari berjalan semakin yakin bahwa dirimu berguna bagi nusa dan bangsa. Contohnya seperti ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Nah, udah bisa kayak gitu. Kalau di tulisan lain saya pernah nulis seperti ini. Itu ketika itu ini ya. Surat motivasi untuk melamar beasiswa di luar negeri. Alhamdulillah keterima. Jadi kata-katanya seperti ini. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Nah, kayak gitu. Nah, itu apa ya? Kalau aku melihat sih itu sepertinya kata-kata penutup tapi universal dan apa ya? Mengajak kita semua itu untuk melakukannya, benar-benar melakukannya kayak gitu loh.